Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast kita pada hari ini. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semangat selalu ya. Nah, di episode kali ini kita bakal ngobrol santai tetapi juga tetap berbobot nih teman-teman. Nah, jadi kita bakal bahas apa itu pendidikan budi pekerti. Kadang kita mulai mendengar pendidikan budi pekerti sejak kecil ya. Tapi sebenarnya seberapa penting sih pendidikan budi pekerti ini di zaman sekarang? Dan supaya obrolannya nggak gitu-gitu aja, biar obrolannya makin seru nih guys. Hari ini kita nggak sendirian, jadi sudah ada narasumber cantik kita yang akan membahas tentang budi pekerti tersebut. Mari kita sapa narasumber kita. Halo Kak. Halo semuanya, terima kasih ya Kak. Senang sekali bisa ikut ngobrol bareng podcast kita kali ini. Oke, biar gak lama-lama nih ya Kak, langsung saja nih. Menurut Kak Mida sendiri, sebenarnya seberapa penting sih pendidikan budi pekerti itu? Kalau secara sederhana nih Kak ya, pendidikan budi pekerti ini sangat penting dalam pembentukan karakter seseorang. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan pendidikan budi pekerti ya Kak. Iya, betul Gitu. sekali. Berarti bukan cuma soal teori aja ya Kak, pendidikan budi pekerti itu, tetapi lebih ke kebiasaan sehari-hari juga ya Kak? Betul sekali Kak. Jadi karakter itu terbentuk dari kebiasaan kecil melalui kita terus-menerus bersikap budi pekerti ya Kak, seperti itu. Misalnya nih menghargai orang lain, berkata sopan, berkata jujur, seperti itu. Contoh sederhananya nih Kak ya, seperti meminta tolong, Iya. mengucapkan minta maaf gitu, atau berterima kasih, seperti itu. Oke, jadi mulai dari mengucapkan hal-hal sederhana ya Kak. Dari kadang hal yang kayak kecil kayak gitu justru mulai dilupakan ya Kak di era zaman sekarang ini. Apalagi di zaman semuanya yang serba cepat kayak sekarang. Iya Kak, betul sekali. Jadi di era digital sekarang ini Kak ya, orang lebih sering berinteraksi lewat media sosial Kak ya, betul sekali kan Kak. Nah, akibatnya nih Kak, kadang etika dalam berkomunikasi ini orang kurang karena berkomunikasi ini berkurang, banyaknya komentar kasar, hujatan sesama netizen Kak ya biasanya Kak ya. Lalu kurangnya rasa empati terhadap orang, seperti itu Kak. Iya sih Kak, itu relate banget ya sama kondisi kita yang zaman sekarang ini. Berarti pendidikan budi pekerti itu makin penting ya Kak di era zaman sekarang ini. Sangat penting sekali Kak, karena pendidikan itu sebenarnya bukan cuma mencerdaskan seseorang, tetapi juga membentuk karakter seseorang jadi lebih baik, seperti itu. Oke Kak, aku mau tanya nih, kalau menurut Kakak sendiri, siapa aja sih sebenarnya yang perannya itu paling penting dalam pendidikan budi pekerti? Sebenarnya semuanya ikut berperan Kak ya, terutama dalam keluarga. Keluarga ini tempat pertama anak ya Kak Iya, ya, betul seseorang sekali. anak. Nah, lalu dibantu dengan sekolah dengan pendidikan formalnya. Pendidikan formal kan juga mengajarkan pendidikan budi pekerti Kak ya. Dan pertemanan, lingkungan pertemanan ini juga membentuk karakter seseorang jadi lebih baik atau seperti apa gitu. Berarti karena lingkungan juga berpengaruh ya Kak? Betul sekali Kak, karena lingkungan punya pengaruh besar terhadap kebiasaan seseorang. Makanya penting sekali mempunyai lingkungan yang mendukung untuk melakukan hal yang positif, seperti itu. Oh kayak gitu. Ngomong-ngomong soal kebiasaan nih ya Kak, menurut Kakak sendiri, hal kecil apa yang termasuk budi pekerti tapi sering disepelekan nih sama orang-orang yang lain? Mungkin menghargai orang lain ya Kak ya. Kadang seseorang ini lebih senang untuk didengar daripada mendengarkan. Nah, padahal itu juga termasuk cara menghargai pendapat orang lain dengan mendengar cerita orang lain, seperti itu Kak. Wah, setuju banget sih Kak dengan jawabannya Kakak. Nah, jadi kadang kita sadar ya tentang kebiasaan yang sering memotong pembicaraan orang lain itu. Jadi itu Kak ya, itu tadi contoh sederhana. Jadi sebenarnya pendidikan budi pekerti itu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari yang kita lakukan setiap harinya, seperti itu Kak.
Baik teman-teman sekalian, kita sudah sampai di sesi tanya jawab ya Kak, bersama para audiens nih. Nah, bagi para audiens yang ingin bertanya, silahkan untuk perkenalkan diri terlebih dahulu, dan siapa yang ingin bertanya silahkan. Di sini saya mau bertanya sama kakaknya. Perkenalkan, nama saya Insania Mubita. Di sini saya akan bertanya, menurut kakak nih, kenapa pendidikan budi pekerti itu sangat penting di era digital sekarang? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang menarik Kak Sania. Selanjutnya kepada narasumber, apakah mau ditampung dulu atau mau dijawab langsung nih Kak? Mungkin langsung dijawab aja Kak ya. Terima kasih kepada audiens yang bertanya. Langsung saja saya jawab. Menurut saya, karena di era digital sekarang, interaksi sosial semakin luas dan cepat ya Kak ya. Iya, betul. Nah, namun tanpa adanya budi pekerti, penggunaan teknologi bisa berdampak negatif. Seperti kurangnya etika dalam berkomunikasi, lalu rendahnya rasa empati. Jadi, pendidikan budi pekerti ini sangat penting agar seseorang tetap memiliki karakter yang baik seperti itu Kak. Terima kasih atas jawabannya Kak Mida. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua nih. Pada audien yang ingin bertanya silahkan untuk bertanya. Saya ingin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lail Muna. Saya ingin bertanya kepada narasumber, yaitu bagaimana cara menerapkan budi pekerti dalam penggunaan media sosial sehari-hari. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang menarik kepada para audiens. Selanjutnya untuk Kak Mida, apa mau dijawab langsung? Langsung aja Kak, sama kayak tadi ya. Jadi itu caranya nih Kak ya. Jadi kan bagaimana caranya? Jadi caranya itu bisa dimulai dari hal sederhana mungkin. Seperti menggunakan bahasa yang sopan dalam sehari-hari nih. Menghargai pendapat orang lain dan tidak menyebarkan hoaks di sosial media atau secara langsung. Lalu dan berpikir lebih dahulu sebelum mengunggah sesuatu di media sosial, dan berpikir juga ketika ingin mengomentari sosial media seseorang. Oh, itu. Baik-baik. Terima kasih atas jawaban yang sangat luar biasa ya Kak Mida. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Bagi para audiens yang ingin bertanya, silahkan untuk bertanya. Saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Jamila. Menurut kakak, siapa yang paling berpengaruh dalam pembentukan budi pekerti seseorang? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Selanjutnya kita kembali ke Kak Mida lagi. Gimana nih Kak responnya? Jadi menurut saya nih Kak ya, semuanya memiliki peran penting. Seperti yang kita tadi bahas nih Kak ya, siapa aja yang mempunyai peran. Jadi semuanya memiliki peran penting dalam pembentukan karakter, terutama keluarga. Karena keluarga ini menjadi tempat pertama seseorang anak dalam membentuk karakternya seperti itu. Lalu dibantu dengan sekolah dan lingkungan pertemanan juga mempengaruhi pembentukan karakter seseorang dengan pendidikan budi pekerti seperti itu. Pembentukan karakter dan kebiasaan seseorang dalam kehidupan sehari-hari juga dilihat dari lingkungan sekitar pun juga bisa ya Kak ya, seperti betul itu. Sekali. Wah, nggak kerasa nih ya Kak, obrolan kita sudah sampai di akhir nih. Nah, jadi dari pembahasan kita hari ini, kita jadi paham kalau pendidikan budi pekerti itu bukan cuma tentang pelajaran di sekolah aja ya teman-teman, tetapi juga tentang bagaimana kita bersikap dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, karena sepintar apapun seseorang, kalau tetap menjadi karakter itu tetap menjadi hal yang paling penting. Nah, betul sekali nih Kak. Jadi semoga kita semua bisa memulai dengan pendidikan budi pekerti itu, membiasakan hal-hal baik dari diri kita sendiri ya Kak ya. Oke, seperti itu ya Kak, betul sekali. Oke, terima kasih ya untuk narasumber yang sangat cantik kita hari ini yang sudah berbagi insight yang sangat menarik. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.